Pemirsa, Israel mengklaim telah menghancurkan ancaman bom nuklir Iran dan siap bertindak lagi melawan Iran. Di sisi lain, pihak Iran mengatakan dua agresi brutal dan melanggar hukum yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel didasarkan pada klaim palsu. אנחנו חלקים גדולים מציר הרשע האיראני שכיתר אותנו מכל עבר. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית של פצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים אותם פיתחה איראן. Saat memperingati Hari Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan percaya diri mengatakan telah menghancurkan sebagian besar poros kejahatan Iran, bahkan menghilangkan ancaman dari bom nuklir. Hal ini dipertegas oleh keterangan Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa perang dengan Iran belum selesai. Israel siap menghadapi kemungkinan dan akan segera bertindak lagi karena proposal melalui Pakistan antara AS dan Iran belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. זאת משימתנו לא תמה. עלינו להשלים את יעדי המערכה באופן שיבטיח שאיראן לא תשוב להיות איום על קיומה של מדינת ישראל, על כוחותיה של ארצות הברית ועל כל העולם החופשי לדורות קדימה. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa perang yang dihadapi Iran bukan hanya konflik yang menyangkut Iran saja, melainkan pertempuran untuk membela dunia baru. Araghchi mengatakan bahwa Iran telah menghadapi dua agresi brutal dan melanggar hukum oleh Amerika Serikat dan Israel dalam waktu kurang dari setahun. Serangan-serangan tersebut didasarkan pada klaim palsu. The attacks on my people have been justified with false claims that run counter to the informed assessments of the International Atomic Energy Agency and even America's own intelligence community. The truth is that Iran, like many other independent nations, is the victim of illegal expansionism and warmongering. Nyatanya perang antara AS, Israel dengan Iran belum selesai. Saling tolak proposal dalam negosiasi membuat akhir perang antara ketiga negara yang berseteru belum terlihat. Pemirsa, militer Israel menganiaya seorang pemuda Palestina hingga tak sadarkan diri. Ibu korban histeris meminta bantuan. Seorang pemuda tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tepi barat Palestina. Sementara 3 militer Israel hanya berdiri di dekatnya. Pemuda ini pingsan setelah militer Israel menganiaya korban yang tengah berjalan. Warga pun berusaha menolong setelah mendengar teriakan ibu korban. Sementara serangan drone Israel kembali menargetkan warga sipil di Khan Yunis, Palestina. Sebuah drone militer Israel menyerang sekelompok warga sipil di pusat kota Khan Yunis. Akibat serangan ini, 1 pemuda tewas sementara 4 lainnya terluka. Warga dan petugas medis langsung menolong korban dan membawa ke rumah sakit. Tujuh orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar apartemen dan kendaraan di kota Gaza. Para korban pun dilarikan ke rumah sakit Al-Shifa Gaza. Ambulans silih berganti tiba di rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza, Palestina yang membawa korban luka dan korban tewas akibat serangan udara Israel di kawasan Al-Rimal. Petugas medis bersama warga berupaya mengevakuasi korban dari kendaraan ambulans ke ruang penanganan darurat rumah sakit. Nampak para korban luka termasuk anak-anak digendong masuk ke rumah sakit. Tenaga medis pun berupaya memberikan pertolongan secepat mungkin. Media Palestina melaporkan sedikitnya 7 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka setelah serangan Israel yang menghantam apartemen dan kendaraan di kota Gaza pada Jumat malam. Pasukan Israel memberlakukan jam malam di sejumlah kawasan di Hebron, Palestina. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Pemberlakuan jam malam ini diterapkan di kawasan Jaber Al-Salaimeh dan Wadi Al-Hussein di Hebron. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan akses jalan diketatkan. Di saat yang sama terjadi serangan dari para pemukim Israel terhadap warga Palestina. Dua anak Palestina diusir paksa oleh tentara Israel di kota tua Hebron, Palestina. Militer Israel mencegah anak-anak pulang ke rumah mereka. Anak-anak Palestina yang hendak pulang ke rumahnya dilarang dan diusir oleh militer Israel bersenjata lengkap yang memblokade permukiman di kota tua Hebron. Kedua anak ini terpaksa berputar arah, namun militer Israel ternyata tetap tidak mengizinkan mereka kembali ke rumah. Penjagaan ini dilakukan saat pemukim ilegal Israel melakukan penyerangan di kawasan tersebut. Tim Bulan Sabit Merah kesulitan mengevakuasi korban serangan kekejaman Israel di Gaza. Bahkan petugas harus mengenakan masker pelindung saat melakukan penyelamatan. Tim medis harus bertaruh nyawa menyelamatkan korban di antara reruntuhan dari kobaran api. Serangan kekejaman Israel menyasar gedung permukiman yang penuh dihuni warga Gaza. Gedung yang sebelumnya sudah dalam kondisi hancur makin rusak parah setelah dirudal Israel. Serangan mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, termasuk 3 orang anak. Sementara 50 orang terluka dengan 20 diantaranya anak-anak. Selain itu, tim medis mengevakuasi sejumlah warga dan anak-anak di Al-Rimal, Gaza, Palestina yang terluka akibat serangan udara Israel. Sejumlah anak-anak yang terluka dibawa ke ambulans untuk dievakuasi ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis. Zionis Israel terus menggempur Palestina meski gencatan senjata masih berlangsung. Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Para demonstran turun ke jalan di Wina, Austria pada hari Sabtu waktu setempat. Mereka memprotes partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Sejumlah warga Wina, Austria, pro-Palestina menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota. Kerumunan orang berteriak menolak partisipasi Israel dalam kontes lagu Eurovision. Mereka menilai tidak ada tempat untuk orang yang mendukung genosida. I believe that Israel is committing a genocide, and I know for a fact that Israel is waging an illegal war against Iran right now. So just the same as we don't allow Russia to participate, we also shouldn't allow Israel to participate. There just should be the same standards should go for everyone. I feel ashamed for Austria, I feel ashamed for Europe as a whole, and I feel ashamed for us as a people, because I am convinced that we as Europe have the task to stand up against these things, and we should protest them in every way, shape or form as states and as people. You have to stand up against any human rights violations and against aggressive wars by any state. Austria should immediately, or the EU should immediately cease the cooperation agreement between the EU and Israel. Babak final kontes ini akan menampilkan peserta dari 25 negara. Kontes ini berlangsung di Wina setiap Sabtu malam. I would say it's not only singing. Everyone knows it's political, and everyone knows Israel is committing a genocide. And not only that, but all the European governments, also the Austrian government, are complicit in that genocide, justifying that genocide, and that's obviously reason enough to protest against that. Selain Austria, negara Spanyol, Irlandia, Slovenia, Belanda, dan Islandia juga memboikot kontes tersebut karena partisipasi Israel. Dan 3 stasiun televisi besar menolak menayangkan acara musik langsung yang terbesar di dunia tersebut. Mereka pun menyerukan Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian kerjasamanya dengan Israel. Demonstran
menekankan bahwa blok tersebut harus menentang setiap pelanggaran hak asasi manusia dan perang agresif oleh negara manapun. Ya, aksi bela Palestina juga menggema di jalanan London. Demonstran menyuarakan dukungan bagi Gaza sekaligus mengecam kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai masih berpihak kepada Israel. Ribuan demonstran pro-Palestina memenuhi jalanan pusat kota London dalam aksi memperingati 78 tahun Hari Nakba. Massa berbaris sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai poster yang menyerukan keadilan bagi warga Gaza. Dalam aksi tersebut, para demonstran menuduh pemerintah Inggris terlibat dalam dukungan terhadap operasi militer Israel di Gaza melalui hubungan politik dan penjualan senjata. So we're protesting about the British government's complexity in that, and we're protesting about the behaviour of the Israeli government, who are continuing the war on Gaza and continuing a war in Lebanon at the same time. And of course, they're absolutely instrumental in the American attack on Iran. So for all those reasons, it's been very important that people come out today. Aksi di London ini menjadi bagian dari gelombang demonstrasi global yang menuntut dihentikannya perang di Gaza dan diputusnya hubungan diplomatik dengan Israel. Pemirsa, pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyebut setelah pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping akan ada kemungkinan serangan baru antara Amerika Serikat dan Iran. Hasibullah menyebut China termasuk Indonesia bisa jadi mediator agar perang dapat diakhiri. Ya, saya rasa memang ini kita memasuki waktu-waktu kritis ya, terutama semenjak Trump meninggalkan Tiongkok kurang lebih sudah 24 jam. Dan menurut saya kalau kita baca dari perkembangan sebelum KTT dengan sesudah KTT ada peluang. Yaitu yang saya sebut peluangnya kalau sebelum KTT itu kemungkinan terbesarnya akan terjadi eskalasi dalam bentuk katakanlah serangan kuat terbatas atau serangan Hormuz Plus, atau yang ketiga yang terlemah adalah diplomasi. Nah, salah satu kabar baik memang dari hasil KTT menurut saya petanya bisa terbalik. Jadi diplomasi mendapatkan kesempatan yang terutama, baru kemudian dua opsi militer yang tersisa. Nah, tapi memang persoalannya bahwa ini saya melihat tidak bisa lama-lama. Dalam pengertian lama-lama ada limit waktu yang harus diperhatikan terutama oleh dunia kalau betul-betul ingin mengambil momentum emas ini. Kenapa? Yang pertama, para pihak yang di sekeliling Trump yang ingin untuk lebih mengedepankan skenario perang itu tidak sedikit, cukup banyak. Dan terutama saya memberikan faktor tersendiri kepada Netanyahu yang saya sebut sebagai penggoda perang. Jadi kalau Trump berlama-lama setelah kunjungannya ke TT, kita bisa khawatir atau patut dicurigai pikiran-pikiran mengenai perang itu akan terus disampaikan sehingga mematikan peluang yang timbul setelah KTT di antara Amerika dengan RRT. Nah, yang kedua, oleh karena itu kalau kita ingin memanfaatkan momentum ini, maka itu yang selalu sampaikan, ini harus dijadikan waktu, kesempatan untuk mewujudkan sebagai reformasi ataupun penguatan daripada formasi mediator. Minimal 4 sampai 5 negara. Jadi Tiongkok harus mulai lebih aktif untuk turun gelanggang bersama Pakistan, lalu kemudian mungkin Turki, lalu kemudian mungkin Oman, dan saya usulkan juga Indonesia. Pemirsa, ribuan massa pro-Palestina memadati jalanan Berlin, Jerman dalam aksi Hari Nakba yang berujung ketegangan dengan polisi. Mereka menuntut gencatan senjata di Gaza serta penghentian ekspor senjata Jerman ke Israel. Ribuan aktivis pro-Palestina turun ke jalanan Berlin dalam aksi memperingati Hari Nakba. Massa menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan mendesak pemerintah Jerman menghentikan ekspor senjata ke Israel. Aparat kepolisian dengan perlengkapan anti huru-hara terlibat bentrok dengan demonstran saat iring-iringan massa melintasi jalanan kota. Sejumlah peserta aksi dilaporkan ditahan, sementara para demonstran terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dengan membawa spanduk dan juga poster.
Ich bin hier, weil die Palästinenser nicht alleine gelassen werden sollen mit ihrem Anliegen, mit ihrem berechtigten Anliegen darauf hinzuweisen, dass ihnen ihr Land gestohlen wurde und heute immer noch gestohlen wird. Und das ist für mich Solidarität und als Deutsche halte ich das für eine Pflicht, besonders weil Deutschland Waffen liefert, weil hier angeblich diese Staatsräson ist, Israel muss bedingungslos unterstützt werden, das teile ich überhaupt nicht und deswegen will ich meine Solidarität hier zeigen. Para aktivis menilai Jerman masih terlalu dekat secara politik dan militer dengan Israel, termasuk melalui dukungan senjata yang terus berlanjut. Aksi ini menegaskan meningkatnya tekanan publik di Eropa terhadap perang Gaza yang hingga kini belum menunjukkan tanda berakhir. Ya, massa dari berbagai negara turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Hari Nakba menjadi pengingat bahwa di era modern masih ada penjajahan seperti yang terjadi di Palestina. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Milan, Italia untuk memperingati Hari Nakba ke-78 tahun. Massa membawa bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk Gaza melawan sebagai bentuk solidaritas terhadap agresi militer Zionis Israel yang masih terus berlanjut di Gaza. Massa menyuarakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Sementara itu aksi serupa juga berlangsung di Dublin, Irlandia. Puluhan ribu massa turun ke jalan untuk memperingati Hari Nakba. Massa membawa bendera Palestina sambil menyerukan pembebasan untuk Palestina. Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa banyak warga Irlandia yang menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina. Only recently I learned about Nakba, only in the last 10 years, which is a tragedy, you know. I should have known about that a long time ago, you know. So it's good that I'm here, you know. Solidarity with other members of humanity that are suffering, you know. And I mean, I know exactly how the people are suffering. I've followed it for 2.5 years. And in southern Lebanon now as well, you know. Hari Nakba diperingati setiap tanggal 15 Mei. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang tragedi pengusiran massal warga Palestina setelah berdirinya Israel di tahun 1948. Peristiwa ini menyebabkan ratusan ribu warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Ya, Nakba adalah tragedi kemanusiaan ketika 800.000 warga Palestina diusir penjajah Israel dari tanah air mereka pada tahun 1948. Peristiwa ini terjadi selama pembentukan negara Israel dan diperingati di sejumlah negara setiap tanggal 15 Mei. Nakba yang berarti malapetaka dalam bahasa Arab merupakan peristiwa pengusiran massal, penghancuran wilayah dan perampasan tanah air yang dialami 750.000 hingga 800.000 warga Arab Palestina. Awalnya, gelombang imigrasi warga Yahudi dari Eropa meningkat drastis akibat persekusi dan Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Melalui resolusi 181, PBB mengusulkan pembagian wilayah mandat Palestina menjadi 2 negara terpisah. Namun hal ini ditolak oleh negara-negara Arab. Sebelum mandat Inggris resmi berakhir di Palestina, kelompok militer garis keras Zionis meluncurkan operasi militer ke desa-desa Palestina. Mereka membunuh warga, membakar rumah dan mengusir rakyat Palestina dari tanah airnya. Pada 14 Mei 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, koalisi negara-negara Arab mengirim pasukan militer untuk membantu pejuang Palestina melawan penjajah Zionis Israel. Peristiwa ini mematik Perang Arab-Israel. Selama konflik ini, antara 10.000 hingga 15.000 warga Palestina syahid dan lebih dari 400 kota serta desa Palestina dihancurkan atau dikosongkan. Akibat pembersihan etnis ini, 75% populasi Arab Palestina diusir paksa dari tanah air mereka. Mereka melarikan diri ke jalur Gaza, tepi barat, serta negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon, dan Suriah. Setiap tahun, peringatan Nakba digelar pada 15 Mei melalui aksi unjuk rasa, doa bersama, hingga pembentangan bendera Palestina di berbagai negara.
Bagi rakyat Palestina, Nakba bukan hanya sejarah masa lalu, namun juga simbol kehilangan tanah air, rumah, serta identitas. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda bersama rekan saya Anita Dewi. Tetaplah bersama kami.